Jumpa kembali di episode Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema serahkan beban hidup kepada Tuhan dengan lakukan firman dan hidupkan rohnya, maka kita tidak perlu memonitor. Dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 31, dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40, teman-teman. Maksud dari tema pagi ini, serahkan beban hidup kepada Tuhan. Maksudnya apabila kita memang menghadapi persoalan sudah tidak mampu, teman-teman, sehingga kita secara secara pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan juga iman kita menyerahkan, kita udah takluk, kita pasrah kepada Tuhan, kita serahkan beban kepada Tuhan. Jadi soalnya bebannya diberikan kepada Tuhan. Nah, kita dengan konsekuensi firman katakan kita harus memikul beban yang dari Tuhan gitu. Nah, ini kalau kita persingkat dalam temanya, serahkan beban hidup kepada Tuhan, berarti kita sudah berserah diri kepada Tuhan, tapi dengan kita harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita waktu menunggu saatnya Tuhan bergerak tadi, teman-teman. Nah, kendalanya apakah waktu kita serahkan diri permasalahan kita kepada Tuhan dan Tuhan bergerak, kita iman Tuhan bergerak, apakah kita perlu memonitor apa yang Tuhan kerjakan gitu? Seharusnya kan tidak. Seharusnya kita melakukan pekerjaan yang Tuhan tukar gitu. Jadi beban kita diberikan kepada Tuhan. Nah, ada pun beban Tuhan diberikan kepada kita. Beban Tuhan yang diberikan kepada kita, ya seperti kitab Matius pasal 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Berarti kita tugasnya adalah bagaimana belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan, bagaimana belajar mampu mengerti firman Tuhan, dan juga belajar mampu untuk berani melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan tadi, teman-teman. Jadi kuncinya seperti itu, teman. Apabila kita sudah serahkan beban kita kepada Tuhan karena kita sudah tidak mampu gitu, ya akhirnya kita gantikan beban yang Tuhan beri kepada kita, yaitu melakukan firman Tuhan gitu, teman-teman. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, ya kita rasanya tidak perlu memonitor atau mengamati apa sih yang Tuhan sedang kerjakan gitu. Toh Tuhan bekerja dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Kita yang penting tiap hari setelah menyerahkan itu ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Cukup itu saja. Jadi bukan memonitor hasil kerja Tuhan, tapi harusnya memonitor apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Menurut pengertian saya seperti itu, teman-teman. Nah, ini coba kita masuk ke dalam firman-Nya gitu. Di kitab Ibrani pasal 11, teman-teman, ayatnya 1 sampai 5. 1 sampai 5 dulu, teman-teman. Judulnya saksi-saksi iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini yang kita harapkan, tapi tidak ada buktinya, dan sesuatu yang belum kita lihat gitu. Iman itu seperti itu gitu. Jadi ini penting sekali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan dan bukti itu memang tidak terlihat, teman-teman. Itu iman gitu. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini kuncinya juga, teman-teman. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi waktu Habel meninggal dunia pun tetap iman Habel melalui darahnya masih bisa berbicara, teman-teman. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau diinspirasi saya, teman-teman, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5, sharing dengan Pak Joshua kemarin, teman-teman, tanggal 7 bulan 6, tanggal 7 Juni tahun 2022, baru kemarin, teman-teman, tentang iman dengan materi kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, teman-teman. Sebagai definisi iman, ya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Pak Joshua katakan gitu, ya minta saya merenungi dan bertanya
bertanya balik, apakah iman perlu dimonitor? Karena waktu awal saya bertanya dulu ke Pak Joshua, Pak Joshua, kalau kita sudah begini-begini, apakah kita kalau memang beriman, percaya bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya Tuhan dan saya melakukan apa yang Tuhan beban pada saya, yaitu melakukan firman Tuhan, apakah saya perlu memonitor Tuhan gitu? Malah Pak Joshua berbalik lagi, ya apakah perlu menurut saya pantas Tuhan dimonitor gitu hasil kerjanya gitu. Nah ini kembali yang lagi dibahas ini teman-teman. Dan kita lanjut lagi di Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 19 teman-teman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu jadi Tuhan itu ada dan benar-benar hidup kita mesti mencari Tuhan gitu. Kalau tidak, ya tidak terjadi upah teman-teman, tidak terjadi janji-janji Tuhan gitu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui gitu. Jadi waktu Abraham meninggalkan Ur Kasdim tidak ngerti teman-teman mau kemana gitu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji-janji satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia Tuhan itu yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air di sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham kata kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun daripada orang mati, dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Jadi iman Abraham seperti ini teman. Percaya sekali bahwa Ishak itu apabila dikorbankan itu ya disembelih, beneran disembelih, nggak apa-apa gitu, karena Ishak ya akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Itu begitu berimannya yang namanya Nabi Abraham gitu. Itu yang kalau diinspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 19, tanpa memiliki iman tidak mungkin orang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Orang yang beriman harus percaya akan keberadaan Tuhan dan percaya Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan mau belajar firman dan mampu mengenal dan mengerti serta melakukan ya firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhannya gitu. Kalau tanpa ini nggak bisa terjadi teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi di Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai 31 teman-teman. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia tahu dia lahir disembunyikannya selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja gitu. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Nabi Isa sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kalau saya universalkan, ia menganggap penghinaan karena firman Tuhan sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini waktu Musa menyeberangi Laut Merah, teman-teman. Karena iman, maka berunturlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, teman-teman. Nah, ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai 31, kedalaman pengenalan dan juga pengertian akan perintah dan peraturan serta janji-janji dan juga rancangan dan kehendak Tuhan, ya, membuat kita memilih mengalami penderitaan hidup yang dapat menyengsarakan hidup gitu demi keselamatan akhirat yang kekal daripada menikmati kesenangan dari dosa yang sementara di dunia yang fana ini gitu. Nah, ini ceritanya Musa katakan begitu. Apakah kita berani katakan begitu, teman-teman? Nah, ini kita lanjut lagi Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 34, teman-teman. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak dan Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan beroleh kekuatan dalam kelemahan dan telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, ini kalau di inspirasi saya, teman-teman, Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 34, jika kita benar-benar mau dan mampu belajar firman Tuhan dengan benar, maka banyak kesaksian hidup tokoh-tokoh kitab suci yang sama dengan apa yang kita alami. Ya, firman Tuhan seperti gambaran itu daripada kehidupan kita. Ya, semakin kita terdorong menaikkan tingkat iman dan pengertian firman kita, maka kita akan semakin berani melakukan firman seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh firman tersebut, teman-teman. Nah, ini kalau saya lanjut lagi di kitab Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 39, teman-teman. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung gitu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka dalam memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Kalau diinspirasi saya, Ibrani 11 ayat 35-39, semakin mengerti keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki, maka kita akan semakin berani menjadi pelaku firman, meski akan hadapi derita dan sengsara, serta kekurangan dan juga kesesakan, bahkan alami siksaan, sehingga hidup mengembara terpisah dari orang-orang dunia pada umumnya gitu. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau saya baca di Ibrani 11 pasal 11 ayat 40 yang terakhir, teman-teman, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita apabila kita
kita mengenal-mengerti firman Tuhan gitu ya. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi Tuhan pengen kita sempurna teman-teman. Kalau diinspirasi saya teman, Ibrani pasal 11 ayat 40, bagi pelaku firman yang benar-benar beriman, Tuhan telah sediakan sesuatu yang lebih baik. Karena tanpa iman tidak akan mencapai kesempurnaan hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki. Untuk beriman kita dapatkan itu dan tidak perlu memonitornya gitu. Untuk beriman kita tidak dapat dan tidak perlu memonitor apa yang tidak terlihat, bahkan tidak dapat mengimani jadi karena iman adalah karunia yang dari Tuhan. Jadi kalau menurut pendapat sharingnya dari Pak Yosua gitu ya, yang namanya kalau kita sudah berserah kepada Tuhan gitu teman ya, kita tidak bisa gitu selama kita memikul beban yang dari Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan tadi gitu ya, kita tidak perlu memonitor apa yang Tuhan kerjakan itu, karena apa yang diimani oleh kita kan tidak terlihat teman. Bahkan Pak Joshua katakan untuk beriman pun juga tidak bisa teman, karena iman itu adalah bukan berjuang untuk mendapatkan iman, tapi iman itu adalah pemberian dari karunia Tuhan Allah gitu. Jadi ya kita akhirnya ya sudah, kita percaya saja Tuhan menggantikan posisi kita gitu. Nah kita tinggal jangan sampai tidak melakukan firman Tuhan. Menurut sharing Pak Joshua, temanya yang serahkan beban hidup kepada Tuhan dengan lakukan firman dan hidupkan rohnya, maka tidak diperlukan monitoring atau pengawasan atau apa sih gitu. Karena menurut Pak Joshua begitu ya, iman itu tidak bisa dilihat dan bahkan iman itu tidak bisa kita miliki, karena iman itu hanya satu-satunya dari karunia Tuhan Allah gitu. Nah itu satu. Jadi di sini disimpulkan bahwa iman itu tidak dapat dimonitor gitu, karena tidak bisa dilihat, dan iman itu tidak dapat diimani gitu, karena iman bukan dari kita, iman itu dari kasih karunia Tuhan. Kita angkat tangan apabila kita bicara kuncinya begitu. Saya mengelola perusahaan benar-benar merasa dari tahun 2007 sampai 2022 ini kan istri saya dan tim yang ngelola perusahaan teman, bukan saya gitu. Nah karena saya tergerak untuk berdiam gitu. Nah saat ini 2002 menghadapi permasalahan besar sekali gitu bagi istri saya dan timnya. Nah akhirnya begitu, saya kalau begitu tim katakan bahwa mereka angkat tangan, termasuk istri saya juga angkat tangan gitu, ya maka Tuhan akan turun tangan gitu ya, selama kita sudah memang menyerahkan segala persoalan di perusahaan ini kepada Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang separuh-separuh gitu. Jadi semua sudah dikasihkan kepada Tuhan. Kalau memang kita sudah kasihkan kepada Tuhan, ya berarti apa yang kita bisa urusin, toh Tuhan yang urusin semua gitu. Nah makanya kan balik lagi tadi di temakan hari ini, di sharingan itu, kalau kita memang sudah berserah benaran, bagaimana gitu? Apakah kita perlu monitor itu habis-habisan? Rasanya mestinya bagi kita yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, mestinya ya waktu kita menyerahkan, kita cukup ya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita saja teman, tanpa harus ikut terlibat, tanpa terlalu mati-matian berdarah-darah lagi gitu. Tidak perlu harus memonitor tiap hari, karena memang cara kerja Tuhan tidak bisa kita monitor karena tidak terlihat. Dan beriman pun juga kita tidak bisa mengimani akan langkahnya Tuhan gitu, akan pikul beban Tuhan apa yang dari kita diserahkan Tuhan itu diimani, itu pun tidak bisa teman-teman. Nah bagaimana kalau kita sekarang seacu itu kesannya kan bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan ya, mengimani sesuatu itu akhirnya terkesan kayak orang ini kok acuh banget ya, kok impoten banget, kok nggak tahu diri, kok jadi disalahkan gitu ya. Karena orang beriman itu seperti itu teman-teman. Orang beriman itu seolah-olah bertentangan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan oleh orang-orang beragama atau berkeyakinan. Nah ini tinggal kita mau pilih yang mana. Nah kalau menurut Pak Joshua, kalau kita memang beriman ya kita mau percaya apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Nya gitu, atau kita mau percaya pendapatnya orang-orang yang dari dunia itu gitu, orang yang masih orang dunia dan orang berkeyakinan, yaitu kembali ke kita lagi. Kalau menurut Pak Joshua, sebenarnya kalau kita beriman ya kita harus mendengarkan firman Tuhan saja, tidak perlu mendengarkan pendapat daripada orang dunia atau orang berkeyakinan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.